Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Wibowo dari kelas G5 absen 31 SMA Negeri 3 Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Jadi kita pasti sering bertanya-tanya bahwa apa sih sebenarnya Sumpah Pemuda itu? Dan mungkin tidak semua orang paham betul mengenai makna dari Sumpah Pemuda terhadap perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta ini. Dan ketika kita membahas soal Sumpah Pemuda, tentu tidak bisa terlepas dari sebuah peristiwa yang bernama Kongres Pemuda, di mana Kongres Pemuda ini adalah sebuah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta, atau pada saat itu masih bernama Batavia, di mana kongres ini itu merupakan forum di mana organisasi-organisasi kepemudaan yang berjuang untuk lepas dari cengkraman kolonialisme. Dalam forum ini mereka semua bersatu melebur menjadi satu, di mana diantaranya ada organisasi dari Jawa yaitu Yong Yava, lalu ada Yong Sumatera Nembon dan Yong Celebes dan lain sebagainya. Dimana pada saat Kongres Pemuda ini mereka menyatukan visi dan misi mereka, dimana pada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tahun 1926 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya, dimana ini semua serta-merta untuk menyamakan tujuan organisasi kepemudaan ini dalam merebut kemerdekaan, berjuang demi memperoleh kemerdekaan. Juga pada Kongres Pemuda 1 disepakati bahwa perlu diadakannya Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 tadi dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Lalu pada Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, 2 tahun dari Kongres Pemuda 1 yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, di mana beliau ini merupakan salah satu anggota dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Dimana seperti yang kita tahu, pada Kongres Pemuda 2 ini lahirlah teks Sumpah Pemuda, dan juga pada rapat ini berkumandang juga untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan Widj Rudolf Supratman. Lalu di Kongres Pemuda ini ada memiliki beberapa tujuan yang menjadi pokok bahasan utama, dan diharapkan setelah Kongres Pemuda 2 ini didapatkan hasil yang konkret, di mana 3 tujuan itu adalah: pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu berjuang untuk lepas dari cengkraman kolonialisme. Lalu yang kedua yaitu membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, yaitu mengenai upaya-upaya dan juga usaha-usaha dari organisasi-organisasi pemuda ini dalam mencapai tujuannya, yaitu lepas dari kolonialisme atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia, di mana ini juga menegaskan bahwa Kongres Pemuda 2 ini adalah tonggak awal di mana bersatunya organisasi-organisasi dan juga usaha-usaha untuk merebut kemerdekaan dari kalangan pemuda melebur menjadi satu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bersama-sama melawan penjajah. Hal itu juga yang membuat tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, di mana seperti yang kita tahu dalam teks Sumpah Pemuda itu ada 3 ikrar yang dibacakan oleh pemuda-pemuda dan pemudi tentunya, di mana
Yang pertama adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri dibacakan pada saat Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, di mana setelah pembacaan ikrar ini, kegiatan para pemuda dalam organisasi-organisasi kepemudaan tersebut memiliki tujuan yang konkret, tujuan yang telah bersatu, tujuan yang sama, memiliki pandangan yang sama, di mana mereka semua bertujuan yang penting adalah bagaimana caranya bisa merdeka. Dengan semangat itu mereka harus bisa merebut kemerdekaan bagi negara Indonesia dan lepas dari belenggu penjajahan. Dan juga dilihat dari makna-makna atau makna-makna secara tersirat dari 3 ikrar Sumpah Pemuda ini, di mana di alinea pertama itu merupakan wujud penandaan bahwa pemuda-pemuda dari berbagai macam organisasi tersebut itu merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai putra dan putri Indonesia, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah putra dan putri Indonesia yang lahir dari tanah Ibu Pertiwi ini. Hal inilah yang membentuk semangat mereka dan juga sebagai perwujudan dari kristalisasi semangat dalam menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Lalu di butir kedua terdapat kalimat berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, di mana memiliki makna yaitu menggambarkan walau wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, lalu dari berbagai macam pulau yang terpisah-pisah dengan berbagai macam perairan, mereka itu pada dasarnya adalah satu. Kita semua itu adalah satu, bernaung di bawah bangsa Indonesia. Dan juga pemuda-pemudi pada saat itu hanya mengakui bahwa jika kemerdekaan ini akhirnya kita raih, maka kemerdekaan ini yang mereka akui dan berdaulat hanyalah bangsa Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada alinea ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Karena bahasa Indonesia di sini dilihat sebagai bahasa pemersatu, di mana para pemuda-pemudi yang pada saat itu berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, mereka melebur menjadi satu dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi, untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan semangat serta visi misi menjadi satu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.